wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan ya Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama untuk kajian ini dalam rangka mengikuti kajian-kajian ya pada hari ini ya, jadwalnya itu kajian fikih ya setiap sebulan sekali, namun karena Pak Ustadz Haikal Saban sedang memimpin ibadah umroh sehingga mungkin judulnya diganti pengajian umum saja, pengajian umum. Dan hari ini hari Ahad ya, ini bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1447 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2026. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang akan mengganti Ustaz Haikal Saban yaitu yang terhormat Bapak Insinyur Haji Dadan Bangsa. Semoga kajian pada subuh hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para pimpinan dan sampai kepada kita selalu memakai hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, untuk menyingkat waktu untuk pengajian pada subuh hari ini, seperti yang sebutan saya tadi, akan disampaikan oleh yang terhormat Insinyur Haji Bapak Dadan Bangsa. Beliau adalah salah satu ketua pembina DKM Nurul Imannya. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang menyambut bulan Ramadan ini sebulan lagi ya. Mari kita simak bersama semoga apa yang kita sampaikan akan menambah ilmu bagi kita dan meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jemaah, insyaallah nanti akan dijelaskan oleh Pak Insinyur Haji Dadan Bangsa. Kemudian sebagai acara penutup, baca bahasa bulan dulu dan ngopi bersama di teras masjid. Saya kira dari kami cukup sekian. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersilakan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada hadirin sekalian, terutama kepada Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua Yayasan Nurul dan sebagainya, dan juga kepada hadirin yang saat ini duduk di tempat yang mulia ini, karena ketika saya dihubungi oleh Bapak Haji Dedi, sebetulnya saya menyanggupi untuk mencarikan Ustadz sebagai badal Ustadz Haikal. Namun saya dilarang oleh Pak sama Pak Dedi dengan berbagai alasan. Jadi saya sebetulnya izin gitu Pak ya, saling diri sanes sebagai bukan untuk mengajari bapak-bapak di sini, tapi saya sekedar banser menggantikan Ustadz, dan saya tidak punya kapasitas sebagai seorang Ustadz karena keilmuan saya masih jauh, sehingga saya berusaha keras untuk mencarikan materi yang ringan saja. Baiklah, mari kita mulai bersama-sama untuk kajian hari ini, yaitu pada hari Ahad
Sya'ban. Baiklah Bapak-bapak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Segala puji bagi Allah, kepadanya lah kita memuji, memohon pertolongan, memohon ampunan, dan memohon perlindungan dari bahaya diri kita dan buruknya amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk kecuali dengan izin Allah. Dan bahwasanya saya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dan kemenangan yang agung. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Adapun selanjutnya, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara di dalam urusan agama adalah yang diada-adakan, dan semua yang diada-adakan di dalam agama itu adalah kebid'ahan, dan semua kebid'ahan adalah sesat, dan semua kesesatan tempat dalam neraka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang setiap hari kita melaksanakan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita, panutan kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebentar lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, tentunya dengan setelah melalui bulan Sya'ban. Tak lama lagi kita akan berjumpa dengan sebuah bulan yang mulia, yang merupakan kesempatan yang besar
yang Allah sediakan untuk kita semuanya, untuk meraih ampunan Allah Jalla wa'ala. Allah menyebutkan tentang hikmah syariatkan saum. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 100. Allah menyebutkan hikmah dari syiyam atau saum, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena sesungguhnya takwa itu modal utama untuk masuk ke dalam surga. Takwa itu adalah merupakan bekal yang paling utama di dalam kehidupan dunia. Sebagaimana Allah menyatakan, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Surat Al-Baqarah ayat 109. Takwa itu yang sebaik-baik seorang hamba ketika ia berjalan di atas permukaan bumi. Karena dengan ketakwaan itulah ia bisa menghadapi berbagai macam problematika hidup dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Lalu bagaimana dengan akan datangnya bulan Ramadan? Harus disikapi, yaitu dengan bergembira. Ramadan adalah karunia yang Allah turunkan. Pakutnya, Ramadan adalah karunia yang Allah turunkan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, silahkan kalian bergembira karena sesungguhnya karunia Allah lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Al-Quran surat Yunus ayat 10. Lalu bagaimana gambaran para salafus soleh atau para orang-orang soleh terdahulu, yaitu biasanya tiga golongan utama yang disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu adalah para sahabat, yaitu di zaman Rasulullah, kemudian para tabi'in, yaitu setelah zamannya para sahabat, dan para tabi'un tabi'in, yaitu pengikut atau yang mengikuti setelah itu, yaitu yang mengikuti para tabi'in. Itu bisa disebut dengan salafus saleh. Dan juga para ulama-ulama setelah itu yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Para salafus saleh terdahulu ini orang-orang dahulu yang betul-betul dekat dengan ajaran Rasul. Ketika datang bulan Ramadan, mereka bergembira. Bahkan mereka memberi satu sama lainnya ucapan selamat akan datangnya bulan Ramadan. Bahkan mereka berdoa dan berharap kepada Allah agar disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Karena itu adalah merupakan kebahagiaan, bahkan makanan pokok hati yang bertakwa. Para salafus saleh betul-betul menikmati Ramadan dengan membaca Al-Quran. Mereka menikmati bulan Ramadan dengan ibadah dan ketakwaan. Maka tidak aneh ketika Ramadan telah hampir pergi, mereka menangis sedih banget. Karena mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam ibadah kepada Rabbnya Allah. Seperti tadi dibacakan surat Ar-Rahman, begitu indah artinya. Lalu bagaimana dengan gambaran manusia saat ini dalam menyambut Ramadan? Sementara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak merasakan kebahagiaan seperti itu. Kita tidak mendapatkan kenikmatan ibadah seperti tersebut di atas. Ketika datangnya bulan Ramadan, hati kita kadang terasa berat,
malah bergembira, alhamdulillah sekadar beres Ramadan kita bisa makan lagi. Ini sering sekali kalau dalam keadaan keimanan kita di bawah, sering tanpa sengaja kita terucap demikian, seolah-olah kita terbebas dari belenggu penderitaan, menahan hawa nafsu dan lapar, dahaga dan sebagainya. Karena memang kita tidak merasakan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh para salafus saleh. Mungkin ini merupakan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Allah subhanahu. Maka hadirin yang berbahagia, bila kita berusaha bagaimana caranya Ramadan ini menjadi sesuatu yang menikmatkan kita, hati kita dan jiwa kita, menjadi sebuah kebahagiaan ketika kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak gembiranya kebanyakan manusia ada beberapa alasan. Mungkin tadi Pak, orang yang suka kuliner, apalagi vlogger biasa mungkin makan mukbang, biasa uang lima bobok gitu, padahal jadinya gemuk gitu, buka kumaha eta, buka di bantosan kunaon ya. Tidak gembiranya diantaranya seperti itu, orang yang suka makan, suka pergi jalan-jalan, merasa berat, kayak normal biasa. Atau orang yang suka mungkin kumpul-kumpul sambil berbincang-bincang dan sebagainya, mungkin harus mengurangi dan sebagainya. Kita banyak memperhatikan kalau di bulan Ramadan hanya pahala yang dilipat gandakan. Tetapi sering tidak diperhatikan bahwa dosa saat Ramadan adalah kesempatan untuk diampuni Allah. Karena merasa tidak banyak dosa, kita kadang-kadang begitu Pak. Merasa kurang menyadari bahwa diri kita itu banyak salah, banyak dosa. Bahkan ada yang lebih dari itu tidak merasa berdosa. Nah, padahal di bulan Ramadan yang suci ini dosa yang lalu akan diampuni. Kadang orang ada yang suka bilang begini Pak, ketika mendapat musibah, duh Gusti, dosa mau apa? Padahal kita manusia dan tempat manusia. Kita kadang-kadang tidak mau mencari tahu dosa. Kalau ulama dahulu Pak, ketika anak-anaknya bandel sedikit, itu mereka mencari tahu dosa apa yang ada. Ini para ulama seperti Imam Bukhari, seperti imam yang empat, saya lupa salah satu. Beliau tiba-tiba tidak hafal bacaan Quran, lalu beliau menemui gurunya mereka. Kenapa hafalan saya tiba-tiba hilang? Maka kata gurunya, beristighfar karena kamu telah berbuat kemaksiatan. Padahal ulama Pak, tapi disebutkan ada kemaksiatan. Mungkin kemaksiatannya kecil sekali, mungkin hanya yang terbesit dalam hati, tapi bisa menghilangkan. Lalu ketika itu segera bertaubat. Nah, kita kadang-kadang begitu Pak, ada dosa, mungkin dosanya besar juga, alim antar manusia, alim saling memaafkan. Padahal kita adalah manusia, tempatnya segala kekurangan. Rasulullah SAW menyebutkan kesempatan-kesempatan adanya di bulan Ramadan ini, bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala atau berharap wajah Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu, diampuni dosa-dosa lalu. Kemudian mangqama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, tarawih ya, karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Kemudian selanjutnya
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun untuk ibadah di bulan Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala semata-mata dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malam Lailatul Qadar, saudara-saudara sekalian, Allah sebutkan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan dalam surat Al-Qadar ayat ini. Maka Allah pun ingin dengan adanya bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Maka celakalah, sungguh celaka orang yang keluar dari bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan lewat tidak mendapatkan ampunan. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syakira abdun adraka Ramadana fansalahu minhu wa lam yughfar lahu." Celaka seorang hamba masuk kepadanya bulan suci Ramadan, lalu keluar ia dari bulan Ramadan dalam keadaan ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rugi banget, celaka banget. Lalu bagaimana agar kita bisa merasakan atau menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah tempatnya segala kekurangan, tempatnya segala dosa? Maka kita tentunya harus mengenal apa itu hakikat dosa. Kita kadang-kadang tidak tahu, Pak. Dosa itu apa? Kalau waktu kecil, dosa itu naon? Meledos ke kaos, ke rasa. Karosna ujuk-ujuk ke angsel gitu, Pak. Nah, itu dosa. Ujuk alim gitu, Pak. Terkadang kita tidak tahu mana itu dosa yang dikategorikan dosa besar dan dosa kecil. Nah, ini penting sebetulnya Bapak-bapak. Mungkin nanti para guru kita diminta untuk membahas mengenai dosa besar dan dosa kecil. Kadang-kadang kita tidak tahu itu, Pak. Yang seperti ini adalah dosa besar dan seperti ini dosa kecil. Kadang-kadang dosa kecil itu kita biarkan terus dan bisa menjadi, kata ulama, bisa menjadi dosa besar. Segala sesuatu itu, nah ini yang hakikat yang pertama adalah dosa adalah penyebab diturunkannya. Mungkin ini kalau kita menyadari ini, kita baru akan teringat bahwa dosa pada hakikatnya adalah penyebab diturunkannya hukuman atau siksaan, khususnya di dunia yang bisa kita rasakan sana. Segala sesuatu itu berada dalam kekuasaan Allah, dan segala sesuatu yang ada di dalam kekuasaan Allah berjalan sesuai dengan perintahnya. Dan semua kesusahan dan yang menimpa manusia merupakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Allah Azza wa Jalla itu maha adil dan maha bijaksana. Semua manusia hidup di bawah naungan rahmat karena sebab kebaikan yang telah mereka lakukan, atau di bawah azab akibat dari perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Ketika seorang hamba itu istiqomah di atas syariat Allah, maka kehidupan dunianya akan lurus dan mendatangkan banyak manfaat. Bukan Allah, juga dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda kelak. Allah akan memudahkan baginya segala bentuk kesulitan. Dia akan dilayani oleh yang jauh maupun yang dekat, dan akan terdapat banyak kebaikan pada masyarakat. Sebagaimana firman Allah Jalla Jalaluhu, walau anna ahlal qura amanna wattaqau la fatahna 'alaikum barakati minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan menimpakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Surat Al-A'raf ayat 96. Allah juga berfirman mengenai ahli kitab
walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan juga Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rabbnya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Surat Al-Maidah ayat 66. Dan tidak ada yang mengurangi atau menghalangi nikmat tersebut kecuali dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu akhadna bidzambi." Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosa mereka. Al-Ankabut ayat 4. Allah juga berfirman, "Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabu aydikum wa ya'fu an katsira." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Surat Asy-Syura ayat 30. Juga Allah berfirman, "Ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyi'ati famin nafsi." Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Surat An-Nisa ayat 79. Jadi dosa kita lah yang menyebabkan turunnya azab ataupun musibah di dunia. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW mendatangi kami seraya bersabda, "Wahai kaum hajirin, ada 5 hal jika menimpa kalian, dan aku memohon perlindungan dari Allah agar 5 hal tersebut tidak kalian temukan. Yang pertama, tidaklah semata-mata perbuatan keji manusia, tidaklah semata-mata perbuatan keji muncul pada suatu kaum, kemudian mereka terang-terangan melakukannya, kecuali akan tersebar pada mereka penyakit cefra dan penyakit-penyakit lain yang tidak pernah ada pada orang-orang sebelum mereka." Tahun 2019 ada penyakit yang luar biasa menjadi wabah. Kita merasakannya bersama. Barangkali ini adalah salah satu yang Rasulullah sampaikan. Yang kedua, tidaklah semata-mata mereka mengurangi timbangan dan takaran, niscaya mereka akan ditimbang musim kekeringan dan kezaliman para pemimpin. Bapak, kita merasakan beberapa tahun banyak orang berdemo merasakan akan kezaliman pemimpin. Mungkin itu sebagian dari dosa-dosa kita. Yang ketiga, tidaklah semata-mata mereka enggan untuk mengeluarkan zakat harta mereka, kecuali Allah Azza wa Jalla akan enggan untuk menurunkan hujan dari langit. Kalaulah bukan karena hewan ternak, mereka tidak akan mendapatkan hujan. Dan terhujan airnya, longsor belum tentu Allah turunkan karena yang kita lakukan. Mungkin Allah menurunkan karena Allah kasihan kepada yang kita lihat. Mungkin sebetulnya tidak akan diturunkan karena dosa-dosa kita. Tidaklah semata-mata, yang keempat, tidaklah semata-mata pula mereka melanggar janji Allah dan Rasul, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka berkuasa atas mereka, musuh yang akan merampas sebagian harta bendanya mereka. Kalau kita saksikan di belahan dunia ini, banyak kejadian perang terakhir di Amerika dengan mudahnya menculik presidennya,
musuh yang merampas bagian harta benda mereka atau kedaulatan mereka. Dan yang kelima yang Rasulullah sampaikan, apabila para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah, atau mereka memilah-milah, atau istilahnya hukum itu bermata dua atau bagaimana? Jadi tajam kepada yang di bawah dan tumpul ke di atas. Apabila para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah atau mereka berpilah-pilah yang telah Allah turunkan, niscaya Allah akan menghadirkan permusuhan kita. Karena kita perhatikan hadirin sekalian, permusuhan bukan hanya di luar negeri tapi di dalam negeri semua banyak sekali. Mungkin kan ini karena banyak hukum-hukum Allah yang kita tinggal. Beginilah buruknya keadaan akibat dosa tidaklah terjadi pada suatu kaum kecuali akan mendatangkan keburukan. Musuh akan muncul, menghilangkan atau merampas kekayaan dan rezeki mereka, merusak kehormatan mereka dan menentang kebebasan mereka. Mereka akan ditimpa kemungkaran-kemungkaran yang sesuai dengan besarnya dosa yang telah mereka lakukan. Kebaikan akan luput dari mereka sebesar sebanyak ketaatan yang luput dari. Sungguh Allah Maha Bijaksana dalam memberi hukuman, dan kita hanya meminta pertolongan dari hadis di atas bisa menjadi cerminan realita manusia saat ini. Kemudian jenis hukuman itu ada dua jenis. Hukuman yang jenis pertama adalah hukuman qadar, yaitu semua musibah fisik yang menimpa manusia berupa kefakiran, kekeringan, harga yang melambung tinggi. Ini harga yang melambung tinggi. Di Iran saat ini kursnya di bawah kurs rupiah, Pak. Jarang-jarang rupiah itu di atas dari kurs asing, Pak. Saya pernah baca 0,016 rupiah, Pak. Satu rial gitu. Kekeringan, harga yang melambung tinggi, kezaliman para pemimpin, berkuasanya para musuh, rusaknya harta dan anak-anak. Ini rusak, Pak. Kadang-kadang pengaruh dari sosial media yang perlu kita antisipasi. Hilangnya ketentraman hidup, gempa bumi, banjir, longsor, ini sering terjadi di negeri kita yang kita cintai dan lain-lain sebagainya. Sebagai akibat dari perbuatan dosa yang mereka lakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam banyak firman. Saya tidak akan bacakan yang cukup banyak. Yang kedua, hukuman jenis adalah hukuman syar'i, yaitu Allah mengharamkan kepada mereka apa yang telah diharamkan. Ini terjadi ketika wahyu masih turun. Jadi di zaman Bani Israel, salah satu mereka dihukum untuk mendatangkan sapi untuk disembelih sebagai kafaroh dari satu kejadian pembunuhan. Tapi karena orang Bani Israel ini ngeyel seperti sekarang kita perhatikan, mereka menanyakan sapinya harus bagaimana, harus warna apa, harus bagaimana, dan padahal Allah sudah memberikan kemudahan dengan mensyaratkan hanya menyembelih sapi. Tapi karena kemeyalan mereka, maka akhirnya Allah berikanlah sanksi yang lebih berat. Dan juga para ahli kitab, mereka sebetulnya diharamkan makan makanan seperti binatang yang berkuku dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak, dan kedua binatang itu selain lemak dan yang melekat di punggung, cuman lemak di punggung saja yang mereka perbolehkan dimakan, atau yang di perut besar saja, khusus, atau yang bercampur dengan buah. Padahal kalau misalnya tidak melakukan kesalahan, mereka tidak akan diharamkan. Kita mempelajari dosa seperti kesyirikan, kebid'ahan, maksiat, riba dan sebagainya, bukan berarti kita akan melakukan hal tersebut, tetapi dengan kita mempelajari dosa-dosa tersebut, kita mengharapkan untuk terhindar dari dosa-dosa tersebut. Hadirin
sedikit tadi saya sampaikan bahwa kita perlu mengetahui kaidah dosa besar dan dosa kecil. Dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa dosa terbagi menjadi dosa besar atau al-kabair dan dosa kecil as-saghir sebagaimana dalam firman Allah, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Jadi disebutkan di situ dosa besar. Kemudian Allah berfirman, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa besar yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan dosa-dosa besar yang kecil dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi ini dalilnya ada dosa besar dan dosa kecil. Allah juga berfirman, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhan Maha Kuasa. Juga dalil-dalil as-sunnah menunjukkan adanya pembagian dosa besar dan dosa kecil. Nabi SAW bersabda, sholat 5 waktu dan sholat dari Jumat ke sholat Jumat selanjutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Nabi juga bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja dosa itu? Rasulullah menjawab, syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan harta riba, makan harta anak yatim, kabur ketika peperangan, dan membunuh wanita baik-baik berzina. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan ada 9 dosa besar: syirik kepada Allah, membunuh jiwa, kabur dari perang, menuduh wanita baik-baik berzina, makan harta riba, memakan harta anak yatim, melakukan penyimpangan di masjid, tidak membayar upah pekerja, membuat orang tua menangis karena perbuatan durhaka. Inilah yang disampaikan, dan dari dalil lainnya yang menunjukkan adanya dosa besar, maka mafhum dosa-dosa selain dosa besar itu termasuk dosa kecil. Nah, kaidah dalam membedakan dosa besar dan dosa kecil, para ulama banyak menyebutkan kaidah dalam membedakan dosa besar dengan dosa kecil. Di antaranya adalah dosa besar dan dosa kecil yang disebutkan para ulama adalah: 1, dosa besar adalah yang disebutkan sebagai dosa besar oleh Allah dan Rasul. Jadi Allah semua dosa yang disebutkan secara tegas oleh Allah dan Rasulullah sebagai dosa besar atau perbuatan yang membinasakan, maka itu adalah dosa besar. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan itu dosa besar, maka mutlak itu dosa besar. Juga yang disepakati oleh para ulama sebagai dosa besar. Imam Al-Qurtubi mengatakan dosa besar adalah dosa yang dimutlakan oleh nas Al-Quran dan As-Sunnah atau ijma sebagian sebagai dosa besar. Di dalam kitab Fathul Bari halaman 709. Maka setiap dosa yang disebutkan oleh Allah atau Nabi SAW sebagai dosa besar, maka itu dosa besar. Sebagaimana dalam beberapa hadis di atas disebutkan beberapa dosa besar, di antaranya syirik, sihir, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, kabur dari peperangan, menuduh wanita berbuat zina, baik-baik berbuat zina, membuat orang tua menangis, dan lain sebagainya. Yang kedua, kaidahnya adalah dosa besar adalah setiap dosa yang diancam neraka. Kalau disebutkan sebuah perbuatan kemudian diancam neraka, atau kemurkaan, atau laknat dan azab. Biasanya kalau kemurkaan dijauhkan dari Allah, berarti tidak mendapatkan keberkahan. Dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan azab neraka, kemurkaan Allah atau laknat, serta pelakunya disifati dengan kefasikan. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 31, beliau berkata dosa besar adalah Allah tutup dengan ancaman neraka atau kemurkaan, atau laknat ataupun azab. Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan setiap dosa yang Allah gandengkan dengan neraka, maka itulah adalah dosa besar. Sebutkan dosa, kemudian ada kalimat tafsir Ibnu Katsir. Yang ketiga,
Dosa besar adalah yang terdapat hukuman khusus, termasuk dosa besar perbuatan yang dilarang oleh syariat dan digandengkan dengan sebuah hukuman tertentu. Tidak sekedar dilarang, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dosa besar adalah yang Allah ancam dengan suatu hukuman khusus. Maksudnya dengan perbuatan tersebut tidak sekedar dilarang atau diharamkan, namun diancam dengan sesuatu hukuman khusus. Semisal disebutkan dalam dalil, barang siapa yang melakukan ini maka bukan mukmin, bukan dari golongan kami, atau bukan termasuk umat kami, atau semisal ini adalah dosa besar. Dan dosa kecil adalah dosa yang tidak diancam dengan suatu hukuman khusus. Fatwa Nurul Aqlad dari Ibni Al-Utsaimin. Dan yang keempat, dosa yang dinafikan pelakunya dari keimanan atau dari iman kami. Dosa besar adalah dosa yang pelakunya dikatakan tidak beriman atau dianggap bukan bagian dari umat Rasulullah SAW. Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengatakan kaidah dosa besar sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama muhaqqiqin adalah setiap dosa yang Allah bandingkan dengan laknat atau kemurkaan azab. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menambahkan juga yang terdapat penafian keimanan. Menurutku juga termasuk dosa yang Rasulullah SAW berlepas diri darinya, atau Nabi mengatakan bukan golongan kami yang melakukan ini. Fathul Majid ayat halaman 418. Yang kelima, dosa yang terdapat hukuman hadnya. Had biasanya dilakukan di saat manusia masih hidup. Dosa besar adalah semua dosa yang mendapat hukuman hadnya di dunia ini. Seperti Ibnu Sa'ad rahimahullah mengatakan, dosa besar ada beberapa indikasi, diantaranya diwajibkan hukum had kepadanya, juga diancam dengan azab neraka atau semisalnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga pelaku disifati dengan kefasikan dan hilang tafsir. Syekh Muhammad bin Ibrahim juga menjelaskan dosa besar adalah dosa yang diancam dengan kemurkaan Allah atau laknat, atau digandengkan dengan suatu hukum di dunia atau dengan suatu azab di akhirat. Konsekuensi dari dosa besar, Nabi SAW bersabda, tidak seorang muslim menghadiri sholat wajib di masjid, ia membaguskan wudunya, membaguskan khusyuknya serta rukunya, ruku dan sujudnya, kecuali itu semua menjadi kafarat penghapus dosa-dosanya yang telah lalu, selama ia tidak mengerjakan dosa besar, dan itu berlaku sepanjang masa. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini maknanya bahwa semua dosa akan diampuni karena amalan tersebut kecuali dosa besar. Dan dosa besar tidak diampuni dengan sebatas amalan tersebut. Al-Qadi bin Iyad mengatakan bahwa yang disebut dalam hadis yaitu keyakinan bahwa dosa-dosa akan diampuni selama bukan dosa besar. Itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dosa besar itu hanya dapat dihapus dengan taubatan nasuha atau dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat 5 waktu dan sholat Jumat selanjutnya menghapus dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Dan hadis-hadis yang menyebutkan menghapus dosa karena amalan soleh semisal ini banyak, maka dosa kecil itu akan hapus dan akan hilang dengan sendirinya jika seorang melakukan amalan-amalan soleh. Namun tidak demikian dengan dosa besar. Dosa besar hanya bisa hilang jika pelakunya melakukan taubat. Demikian paparan ringkas ini, semoga bermanfaat. Semoga kita yang sebentar lagi menyambut bulan Ramadan dapat menyambut sebagaimana para salafus saleh terdahulu, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang menyadari bahwa kita adalah tempatnya segala dosa, sehingga kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan betul-betul bisa optimal dalam melaksanakan ibadah-ibadah karena kita dengan kehusuan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada kalau akan kesalahan. Daya pertarusan bangga diikuti ke para ustaz. Betul. Alamin. Terima kasih.